Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Indrawati dengan NIM 2100018416. Saya dari kelas I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengerjaan tugas-tugas mata kuliah pemrograman web pada pertemuan 8 sampai dengan 12. Langsung saja, kita ke tugas 8. Pada tugas 8, kita mengerjakan JavaScript lanjut atau validation. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Langsung saja kita ke pengerjaan tugas 8. Pada tugas 8, kita membuat inputan pada program biodata script HTML menggunakan fungsi validasi sesuai karakteristik, tipe, dan aturan input pada setiap inputan seperti pada gambar. Selanjutnya, tugas 9, yaitu sintak dasar PHP. Pada materi sintak dasar PHP, kita menjelaskan tentang server-side scripting. Server-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Jadi, setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirim data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Server-side script biasanya hanya ada pada web dinamis saja. Contoh client-side scripting adalah CSS, JavaScript, jQuery, HTML, XML, dan HTML. Selanjutnya, pada pengerjaan tugas 9, kita mengetikkan kembali listing 9.1 PHP dan listing 9.2 PHP, lalu melakukan browsing layout ke beberapa browser sehingga menghasilkan output seperti pada gambar. Pada listing 9.1, itu outputnya menghasilkan gaji dengan total gaji dan gaji setelah membayar pajak. Lalu pada listing 9.2, itu kita menampilkan beberapa inputan matematika. Selanjutnya, tugas 10 yaitu tentang PHP, percabangan dan perulangan. PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP adalah bagian dari bahasa script seperti JavaScript dan Python. Struktur percabangan atau pemilihan yaitu memilih salah satu, sedangkan struktur perulangan yaitu dapat melakukan secara ulang. Kelebihan suatu program supaya bisa melakukan tugas kompleks yang dilakukan supaya menggabungkan instruksi sederhana sehingga dapat menjadi struktur. Selanjutnya, pada pengerjaan tugas 10, kita memodifikasi program 10.2.1 PHP agar menampilkan konversi angka ke huruf dan membuat segitiga bintang pada program 10.2.2 PHP sehingga menghasilkan output pada gambar. Lalu selanjutnya ada tugas 11 yaitu penanganan form. Form inputan dibuat dengan tag-tag HTML. Halaman yang mengandung form murni atau tidak ada script PHP tidak harus disimpan dalam bentuk PHP, bisa juga dalam bentuk HTML. Untuk merancang sebuah form inputan, setidaknya ada 3 hal penting yaitu yang pertama ada metode atau menentukan data inputan form yang dikirim. Selanjutnya ada action atau menentukan data inputan dari form yang diproses. Lalu yang ketiga ada submit button atau tombol trigger yang digunakan sebagai pengiriman data dari form inputan. Selanjutnya, pengerjaan tugas 11 yaitu membuat program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah ke-10 terkait penanganan form di PHP. Yang pertama yaitu ada form input type, text, and password. Pada inputan type text and password, saya menginputkan beberapa daftar program studi Fakultas Teknologi Industri di Universitas Ahmad Dahlan. Itu yang pertama ada informatika,
yang kedua teknik elektro, dan yang ketiga teknik industri. Lalu selanjutnya ada form input type radio, yaitu penggunaan form dengan type radio pada skrip HTML dan PHP. Pada skrip HTML, saya menginputkan beberapa kebutuhan. Salah satunya beras, minyak, dan telur. Lalu kita memilih salah satu inputan tersebut, saya memilih telur, lalu saya mengklik button pilih, lalu hasilnya muncul data telur. Selanjutnya, yang ketiga ada input type checkbox. Pada input type checkbox, penggunaan form dengan type checkbox pada skrip HTML dan PHP. Pada inputan ini, saya memilih memasukkan hewan-hewan yang menyusui atau mamalia. Yang pertama ada sapi, ular, dan kuda. Setelah memilih inputan jenis hewan yang menyusui, maka akan muncul hewan-hewan yang telah diklik. Saya mengklik hewan sapi. Selanjutnya yang keempat, ada input type combo box, yaitu penggunaan form dengan tipe text area pada skrip HTML dan PHP. Di sini pada skrip HTML saya menggunakan data-data buah, yaitu ada durian, semangka, rambutan, dan nanas. Lalu untuk datanya, buah favoritmu adalah sesuai dengan inputan yang saya masukkan, yaitu nanas, lalu saya mengklik pilih, maka data yang keluar, buah favoritmu adalah nanas. Selanjutnya, yang kelima yaitu input type text area, yaitu penggunaan form dengan type text area pada skrip HTML dan PHP. Pada skrip HTML, saya menggunakan biodata saya, yaitu nama saya Laraswati Indrawati, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 18 Januari 2002. Lalu saya mengklik input biodata, maka akan muncul seperti pada gambar sebelah kanan, yaitu berikut biodata saya adalah nama saya Laraswati Indrawati, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 18 Januari 2002. Lalu selanjutnya, yang keenam yaitu validation form, yaitu penggunaan form dengan tipe validasi pada skrip HTML dan PHP. Pada validasi form ini saya menginputkan nama, lalu mengklik submit, maka akan muncul hasil inputan seperti yang telah diinputkan sebelumnya. Saya menginputkan nama Laraswati Indrawati, maka akan muncul seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu hasil inputan Laraswati Indrawati. Lalu selanjutnya ada tugas 12, yaitu server-side programming, array dan fungsi di PHP. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan integer atau string asosiatif. Lalu fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua, yaitu disediakan oleh entrepreneur PHP dan fungsi yang dibuat oleh user atau UDF, User Defined Function. Fungsi-fungsi array dan lainnya yang telah digunakan di atas atau materi sebelumnya adalah fungsi yang telah disediakan oleh entrepreneur PHP. Lalu pada tugas 12 ini, kita menginputkan data-data seperti yang ada pada materi, yaitu yang pertama ada array dengan for dan for each. Penggunaan array dengan for dan for each pada skrip HTML dan PHP. Di sini saya memasukkan data mata kuliah semester 2, yaitu ada pemrograman web, algoritma pemrograman, matematika diskrit, aljabar linear, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, akhlak, dan arsitektur komputer. Selanjutnya yang kedua ada array for each dan whitelist, yaitu penggunaan array for each dan whitelist pada skrip gabungan HTML dan PHP. Pada array for
storage dan whitelist ini saya menginputkan data NIM, yaitu NIM 416 adalah Laras, NIM 430 adalah Dola, NIM 456 adalah Saskia, NIM 452 adalah Nanda, NIM 417 adalah Fajrial, NIM 431 adalah Prima, NIM 443 adalah Januar, NIM 449 adalah Krisna, NIM 433 adalah Aditya, dan NIM 439 adalah Riko. Selanjutnya yang ketiga, array dengan sort dan resort, yaitu penggunaan array dengan sort dan resort pada gabungan skrip HTML dan PHP. Pada inputan ini pada skrip ini saya juga menginputkan data NIM dan data nama. Seperti pada gambar sebelah kanan, urutan array sebelum diurutkan sangat tidak berurutan, yaitu dimulai dari 416, 430, 456, 452, 417, 431, 443, dan 449. Lalu data array setelah diurutkan dengan sort, yaitu mulai dari 0, yaitu Dola, sesuai dengan alfabet, yaitu D untuk Dola, 1 untuk Fajrial, 2 Januar, 3 Krisna, 4 Laras, 5 Nanda, 6 Prima, dan 7 Saskia. Lalu array setelah diurutkan dengan resort, yaitu dibalik menjadi alfabet yang terbawah, yaitu ada 0 untuk Saskia, 1 untuk Prima, 2 untuk Nanda, 3 untuk Laras, 4 untuk Krisna, 5 untuk Januar, 6 untuk Fajrial, dan 7 untuk Dola. Selanjutnya yang keempat, array dengan asort dan arsort, yaitu penggunaan array dengan asort dan arsort pada skrip gabungan HTML dan PHP. Pada skrip ini saya menggunakan data NIM dan nama. Saya masih menggunakan data NIM dan nama. Seperti pada gambar sebelah kanan, terdapat outputnya, yaitu array sebelum diurutkan ada 416 untuk Laras, 430 Dola, 456 Saskia, 452 Nanda, 417 Fajrial, 431 Prima, 443 Januar, 449 Krisna. Lalu array setelah diurutkan dengan asort, yaitu ada urutan NIM yang sesuai dari aljabar dari alfabet nama yang telah diinputkan sebelumnya, yaitu yang pertama Dola, Fajrial, Januar, Krisna, Laras, Nanda, Prima, dan Saskia. Untuk NIM-nya masih tidak berurutan. Lalu selanjutnya ada array setelah diurutkan dengan arsort. Pada arsort ini urutannya sesuai dengan NIM terbesar, yaitu ada 456, 431, 452, 416. Untuk array diurutkan dengan arsort itu alfabet dari terbawah, yaitu Saskia, Prima, Nanda, Laras, Krisna, Januar, Fajrial, dan Dola. Selanjutnya yang kelima ada array dengan keysort dan ksort, yaitu penggunaan array dengan keysort dan ksort pada gabungan skrip HTML dan PHP. Pada skrip ini saya masih menggunakan data NIM dan nama. Array sebelum diurutkan yaitu ada 416 Laras, 430 Dola, 456 Saskia, 452 Nanda, 417 Fajrial, 431 Prima, 443 Januar, dan yang terakhir 449 Krisna. Lalu array setelah diurutkan dengan keysort, yaitu mengurutkan NIM dari yang terkecil sampai dengan terbesar, yaitu 416, 417, 430, 431, 443, 449, 452, dan 456. Lalu array setelah diurutkan dengan keysort, yaitu mengurutkan NIM dari yang terbesar sampai dengan terkecil, yaitu 456, 452, 449, 443, 431, 430, 417, dan 416. Lalu selanjutnya yang keenam ada fungsi tanpa return value dan parameter, yaitu penggunaan fungsi tanpa return value dan parameter pada gabungan skrip HTML dan PHP. Pada skrip ini, saya menginputkan data. Nama saya adalah Laras Yuan Indrawati, biasa dipanggil Laras. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat.
Saya lahir pada tanggal 18 Januari 2002. Saya sedang menempuh pendidikan Prodi Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Seperti yang telah diinputkan sebelumnya, maka output yang dihasilkan adalah data yang telah diinputkan sebelumnya, yaitu nama saya Laras Indrawati. Biasa dipanggil Laras, asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Saya lahir pada tanggal 18 Januari 2002 dan saya sedang menempuh pendidikan Prodi Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya yang ketujuh, fungsi tanpa return value tetapi dengan parameter, yaitu penggunaan fungsi tanpa return value tetapi dengan parameter pada skrip gabungan HTML dan PHP. Pada skrip ini, saya menginputkan data. Perkenalkan, nama saya Laras Yuan Indrawati. Nice to meet you. Maka hasil output di sebelah kanan akan menghasilkan output yang sama seperti yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya untuk yang ke-8, yaitu fungsi dengan return value dan parameter, yaitu penggunaan fungsi dengan return value dan parameter pada skrip HTML dan PHP. Pada skrip ini saya menggunakan data umur, yaitu umur saya adalah 19 tahun. Lalu hasil outputnya seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu umur saya 19 tahun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.